Satu pabrik tutup, satu investor pergi, satu perizinan rumit. Mungkin awalnya terdengar biasa, tapi sejarah selalu punya pola yang sama. Krisis besar hampir selalu datang tanpa suara keras di awal. Saat rupiah menyentuh angka 18.000 dan ribuan orang kehilangan pekerjaan setiap minggunya, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apakah kita sudah terlambat untuk bersiap? Mari kita bedah kenyataan pahit yang jarang dibahas secara jujur ini. Indonesia sedang menghadapi ujian yang mungkin jauh lebih berat daripada yang banyak orang sadari. Saat berita tentang pemutusan hubungan kerja bermunculan hampir setiap minggu, sementara nilai rupiah kembali melemah hingga menyentuh kisaran 18.000 per dolar Amerika, masih banyak orang yang memilih menganggap semuanya sebagai siklus biasa. Padahal, sejarah selalu menunjukkan satu pola yang sama. Krisis besar hampir selalu datang tanpa suara keras di awal. Ia dimulai dari satu pabrik yang mengurangi karyawan, lalu satu perusahaan yang menunda ekspansi, kemudian satu investor yang memindahkan modalnya. Setelah itu, semuanya bergerak seperti efek domino. Ketika masyarakat akhirnya sadar bahwa keadaan benar-benar berubah, biasanya sudah terlambat untuk bersiap. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia sedang baik-baik saja, tetapi apakah kita berani melihat kenyataan tanpa menutup mata, hanya karena kenyataan itu terasa tidak nyaman. Beberapa bulan terakhir, kabar mengenai gelombang PHK terus bermunculan dari berbagai sektor. Mulai dari industri tekstil, manufaktur, teknologi, perdagangan digital, hingga otomotif. Ada perusahaan yang menyebut langkah ini sebagai efisiensi. Ada yang mengatakan restrukturisasi. Ada pula yang beralasan kondisi pasar global sedang berubah. Istilahnya memang berbeda-beda tetapi dampaknya sama. Ribuan orang kehilangan sumber penghasilan dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang sering terlupakan adalah satu orang yang kehilangan pekerjaan bukan hanya mewakili dirinya sendiri. Di belakangnya ada keluarga, ada cicilan rumah, ada biaya sekolah anak, ada kebutuhan makan, listrik, air, dan kehidupan yang tetap harus berjalan meskipun gaji sudah berhenti masuk. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa PHK kali ini tidak hanya terjadi di satu sektor. Kalau hanya tekstil yang terpukul, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai masalah industri tekstil. Kalau hanya perusahaan teknologi yang melakukan efisiensi, mungkin kita bisa menyebutnya koreksi bisnis digital. Tetapi ketika manufaktur, otomotif, e-commerce, hingga industri padat karya mengalami tekanan pada waktu yang hampir bersamaan, kita patut bertanya apakah yang sedang terjadi sebenarnya adalah masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar perlambatan ekonomi biasa. Di saat yang sama, rupiah kembali mengalami tekanan. Nilai tukar yang melemah memang tidak otomatis berarti ekonomi hancur. Banyak negara juga pernah mengalami pelemahan mata uang. Tetapi persoalannya bukan hanya soal angka di layar bank atau aplikasi investasi. Rupiah yang semakin lemah berarti biaya impor menjadi lebih mahal. Indonesia masih bergantung pada berbagai bahan baku impor untuk industri, mulai dari mesin, komponen elektronik, bahan kimia, hingga kebutuhan energi tertentu. Ketika dolar naik, biaya produksi ikut naik. Ketika biaya produksi naik, harga barang perlahan ikut terdorong naik. Dan ketika harga terus naik sementara pendapatan masyarakat justru turun akibat PHK, tekanan terhadap daya beli menjadi semakin berat. Ironisnya, kondisi seperti ini seringkali dibungkus dengan narasi bahwa ekonomi nasional masih tumbuh. Memang benar, pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti kesejahteraan dirasakan secara merata. Sebuah negara bisa saja mencatat pertumbuhan positif, sementara sebagian masyarakat justru merasa hidup semakin sulit. Karena yang dirasakan masyarakat setiap hari bukan angka pertumbuhan, melainkan harga beras, harga minyak goreng, biaya transportasi, tagihan listrik, dan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Ada satu hal yang menurut gue jarang dibahas secara jujur. Investor sebenarnya bukan hanya mencari negara dengan upah murah. Mereka mencari kepastian. Modal adalah sesuatu yang sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Ketika aturan berubah terlalu sering, ketika biaya operasional sulit diprediksi, ketika proses perizinan dianggap rumit, atau ketika muncul berbagai biaya tambahan yang tidak produktif, investor mulai menghitung ulang. Mereka tidak memakai perasaan, mereka memakai kalkulator. Kalau negara lain mampu memberikan biaya produksi yang lebih rendah dengan kepastian hukum yang lebih baik, maka sangat wajar apabila sebagian investasi mulai bergeser ke sana. Vietnam sering dijadikan contoh dalam beberapa tahun terakhir. Negara itu berhasil menarik banyak investasi manufaktur global. Tentu bukan berarti Vietnam sempurna. Mereka juga punya tantangan sendiri,
tetapi mereka dinilai mampu menawarkan kepastian yang dibutuhkan pelaku industri. Sementara Indonesia memiliki pasar yang besar, sumber daya yang melimpah, dan tenaga kerja yang banyak, tetapi masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai. Lalu apakah semua ini berarti Indonesia sudah gagal? Menurut gua, kalimat itu terlalu sederhana untuk menjelaskan persoalan yang begitu kompleks. Sebuah negara tidak gagal hanya karena menghadapi krisis. Yang menentukan adalah bagaimana negara itu merespons krisis tersebut. Masalahnya, kita seringkali lebih sibuk memperdebatkan siapa yang salah daripada mencari solusi yang benar. Setiap kali muncul gelombang PHK, diskusi publik cepat berubah menjadi saling menyalahkan. Padahal para pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak membutuhkan perang opini. Mereka membutuhkan kesempatan kerja baru. Di sisi lain, kita juga harus jujur melihat perubahan ekonomi dunia. Teknologi berkembang sangat cepat. Otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan rutin. Kecerdasan buatan mulai mengambil sebagian tugas administrasi dan analisis. Perusahaan global semakin fokus pada efisiensi biaya. Dunia bisnis hari ini tidak lagi sama seperti 10 tahun lalu. Kalau kemampuan tenaga kerja tidak ikut berkembang, maka persaingan akan semakin berat. Karena itulah, menurut gua, pelajaran terbesar dari situasi ini bukan sekadar soal rupiah atau PHK. Pelajaran terbesarnya adalah jangan pernah menggantungkan masa depan hanya pada satu sumber penghasilan. Dunia berubah terlalu cepat. Hari ini sebuah perusahaan terlihat kuat, besok bisa saja melakukan efisiensi besar-besaran. Hari ini sebuah industri sedang berkembang, beberapa tahun kemudian bisa mengalami perlambatan. Bukan karena kita tidak kompeten, tetapi karena dunia memang terus berubah. Sebagai masyarakat, kita juga perlu lebih kritis. Kritis bukan berarti selalu pesimis. Kritis berarti berani mempertanyakan apakah kebijakan yang dibuat benar-benar menyelesaikan akar persoalan atau hanya meredakan gejalanya. Kita harus berani bertanya, mengapa produktivitas industri belum meningkat secepat negara pesaing? Mengapa biaya logistik masih menjadi keluhan? Mengapa investasi yang masuk belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas sebanyak yang diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang justru penting untuk mendorong perbaikan. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terjebak dalam narasi bahwa semua sudah hancur. Sejarah menunjukkan Indonesia pernah melewati berbagai krisis yang jauh lebih berat. Krisis moneter, pandemi, hingga gejolak global pernah datang silih berganti. Semua itu meninggalkan luka, tetapi juga memberikan pelajaran bahwa kemampuan beradaptasi seringkali menjadi faktor yang menentukan siapa yang mampu bertahan. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan apakah rupiah akan kembali menguat atau apakah gelombang PHK akan berhenti besok. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kita mau belajar dari semua sinyal yang sedang muncul hari ini. Karena krisis selalu memberi peringatan sebelum benar-benar datang. Hanya saja, banyak orang memilih mengabaikannya karena merasa semuanya masih terlihat normal. Semoga saja Indonesia mampu melewati fase sulit ini dengan reformasi yang benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan sekadar memperbaiki angka di atas kertas. Karena negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah mengalami masalah, melainkan negara yang berani memperbaiki diri ketika masalah itu datang. Dan buat kita semua, tetaplah berpikir kritis, jangan mudah panik, tetapi juga jangan terlena oleh rasa aman yang semu. Persiapkan diri, tingkatkan kemampuan, dan bangun ketahanan finansial mulai dari sekarang. Kalau menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, bagikan video ini kepada keluarga dan teman agar semakin banyak yang sadar terhadap kondisi ekonomi yang sedang kita hadapi, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar membaca arah perubahan sebelum perubahan itu benar-benar memengaruhi kehidupan kita.